Kau tahu, aku tidak cocok di tempat seperti ini. Akhir-akhir ini, Chin Group sahamnya terus anjlok. Di luar sana, banyak mata mengawasi. Dewan direksi perusahaan membutuhkanmu untuk menikah demi mengubah keadaan. Orang dewasa tidak sesulit itu dibohongi, seperti kata Mama. Hanya dengan kacamata hitam, aku bisa masuk. Pria berjas itu, apakah dia papa? Hari ini, kau harus memilih satu. Para wanita yang hadir hari ini, semuanya adalah elit terkemuka. Halo, Tuan Chin. Saya Chin Xiao Xiao, doktor ekonomi dari Universitas Cambridge. Tolong jaga sikapmu. Tuan Qin, ku dengar kau juga sangat ahli dalam seni kontemporer. Lukisanku kebetulan sedang dilelang di Sotheby's. Aku tidak tertarik. Hei, halo Tuan Chin. Saya Wang Man, CEO Xinghui Group, salah satu dari 500 perusahaan global teratas. Kau sendirian pasti bosan. Bagaimana kalau kita berdansa? Hei, anak kecil, berhenti! Siapa yang membolehkanmu masuk? Papa, Mama dijebak orang karena Papa. Kenapa Papa cari perempuan lain di sini? Anak ini memanggili Tuan Qin, Papa. Bukankah dia masih lajang? Dari mana anak ini? Tak disangka, Tuan Qin kelihatannya serius sekali di luar. Ternyata diam-diam main-main juga. Bahkan sudah punya anak. Sudah nikah diam-diam, masih ikut perjodohan. Apa sebenarnya rencana keluarga Qin? Sudah punya anak, masih berani cari-cari masalah. Jadi begini muka keluarga Qin ya? Anak siapa ini? Kau pasti salah orang. Kau memang Chin Ming. Mama sudah menunggu 6 tahun. Kenapa Papa tidak mau mengakui kami? Sungguh tidak masuk akal. Siapa yang mengirimmu ke sini? Nak, apakah yang kau katakan itu benar? Bawa untuk dites DNA-nya. Kalau ternyata bohong, aku akan lompat dari sini. Jangan asal bicara sembarangan. Kak, aku tidak tahan melihat keributan ini. Kau yang urus saja. Anak ini sangat mirip Xiaoming waktu kecil. Jangan-jangan... Mama, Man, apa kamu makan dengan baik? Tidur nyenyak? Apa kamu menendang selimut saat tidur malam? Jangan khawatir, Mama. Aku selalu patuh. Ada apa? Apa kamu disakiti, Man? Maafkan aku, Mama. Aku tidak bisa bertemu Papa. Aku tidak menemukannya. aku menemukannya. Ada wanita lain di sampingnya. Tidak apa-apa, Man. Papa, seharusnya dia tidak menungguku. Maafkan aku. Aku yang mencelakakanmu. Kali ini hanya pelajaran kecil untukmu. Dia sekarang dalam koma yang dalam. Jika tidak segera diobati, dia akan menjadi vegetatif seumur hidup. Kecelakaan ini kau yang merencanakannya, kan? Benar. Kenapa kau menyerangnya? Targetmu jelas aku. Aku tidak tega membunuhmu. Kau adalah ilmuwan terbaik di Dacia. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau patuh padaku, putus dengannya. Lalu kembali dan teliti obat anti kanker untukku. Aku bisa memberinya. Cari dokter terbaik untuk mengobati. Kalau tidak, dia seumur hidupnya tidak akan pernah bisa bangun. Iya, Kak. Kamu ikuti saja kata-kata kami. Nanti, kamu pasti dapat imbalan. Baik. Aku setuju. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak melibatkanmu. Mama, Man, kamu janji pada Mama? Jangan bilang pada Papa tentang apapun tentang Mama ya. Man dengar kata Mama. Waktu kunjungan sudah habis. Tidak. Aku tidak mau berpisah dari Mama. Sayang, cepat pulang ya. Apapun yang terjadi, kamu harus jaga diri baik-baik. Man, anak baik. Ingat, jaga diri baik-baik. Dan boneka beruang itu. Mama, aku pasti akan menunggumu keluar.
Mama tidak bisa keluar. Papa juga tidak mengakui aku. Tinggal Man-Man sendiri. Nak, ibumu akhir-akhir ini sangat baik. Kalian pasti akan segera bertemu lagi. Jangan menangis, kami keluar dulu. Sudah 6 tahun berlalu. Sudah saatnya melepaskannya. Jalan hidupmu ke depan masih panjang. Pasti ada yang harus menjagamu, kan? Putri keluarga Zhou akan kembali besok. Lihatlah dirimu. Sudah kubilang. Aku tidak butuh. Papa, Mama, Kalian jangan khawatir. Aku lelah. Aku istirahat dulu. Adikmu seharian mengurung diri di ruang kerja. Melamun melihat foto-foto lama. Bagaimana ini jika terus begini? Keluarga Qin hanya punya satu keturunan selama 3 generasi. Mungkinkah kita benar-benar akan punah? Hari ini ada seorang anak memeluk Ah Ming dan memanggilnya papa. Anak haram? Astaga, Anak ini menyembunyikannya dengan baik sekali. tidak mungkin. Aku tidak pernah mendengarnya. Mungkin hanya mirip saja. Dia memberiku sehelai rambut. Aku akan melakukan tes paternitas. Anak itu sendiri yang memintamu melakukannya. Astaga, tunggu apa lagi? Cepat pergi. Jika ini benar, cucu kesayangan kita harus pulang. Cepat, cepat. Halo, ini pusat tes DNA. Kakak, belikan bunga untuk kakak cantik ini. Pergi sana. Aku sedang kesal sekarang. Pergi, pergi. Tidak ada waktu untukmu. Ya, maaf. Kembalikan padaku. Anak yatim kecil, bungamu sudah layu. Aku bukan anak yatim. Ibuku akan segera keluar dan berkumpul denganku. Keluar? Bukankah ibumu masuk penjara? Anak kriminal juga kriminal. Tidak ada yang akan membeli bungamu. Ibuku bukan kriminal. Lalu kenapa hanya ada kamu sendiri? Ayahmu mana? Tidak menginginkanmu lagi. Kenapa lari? Tidak punya ayah, tidak diurus ibu, pantas tidur di jalanan. Man-Man, Paman sudah mencarimu susah payah. Aku tidak punya apa yang paman mau. Jangan cari aku lagi. Bohong. Ibumu pasti menyembunyikannya padamu. Lepaskan aku. Mama bilang aku tidak boleh ikut paman. Ibumu? Ibumu sekarang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Di penjara, aku sudah atur agar dia dirawat dengan baik. Mana barangnya? Aku mohon, aku benar-benar tidak tahu. Tidak mau bicara ya? Baik. Aku punya banyak cara. Ayo. Tolong. Tolong apa? Ayo. Tolong. Man-Man, Paman sudah mencari begitu lama. Kenapa tidak menemukan apa-apa? Pamanmu adalah orang baik. Mendapatkan Yudis itu untuk membantu ibumu. Aku tidak tahu. Pamanmu datang untuk membantu kalian. Setelah mendapatkan Yudis, baru bisa membantu ibumu keluar penjara lebih cepat. Apa kamu tidak ingin cepat bertemu ibumu? Tidak, aku tidak mau. Kalau begitu, cepat beritahu Paman di mana Udis itu. Mama bilang, aku tidak boleh percaya siapapun selain papa. Bahkan anggota keluarga pun tidak. Paman, aku sungguh tidak tahu apa itu Udis yang paman maksud. Tidak mungkin. Di dalam Yudis itu, ada teknologi inti medis. Kau bilang ibumu tidak memberitahumu. Lalu dia akan memberitahu siapa? Cepat beritahu Paman. Jangan pura-pura bodoh di depan Paman.
Jangan. Ada apa? Sangat bersemangat. Aduh, kau ini akhirnya membuatku dan ibumu bisa menggendong cucu. Aduh, Tuhan memberkati. Nak, kau akhirnya punya anak yang bisa mewarisi bisnis keluarga Qin kita. Anak apa? Qin Ming, anak yang di pesta kemarin itu benar-benar putramu. Apa? Astaga. Lihat ini, tidak diragukan lagi. 99%. Ternyata dia benar-benar anakku. Mungkinkah dia? Tunggu apa lagi? Cepat jemput cucu kesayanganku itu. Bawa dia pulang. Aduh, kenapa kau terburu-buru? Kita masih belum tahu di mana cucu kita sekarang. Halo, asisten Ma. Gunakan semua sumber daya, cari seorang anak laki-laki di seluruh kota. Namanya Man-Man. Si kecil. Isi Yudis itu lebih penting daripada nyawa ibumu. Kau sudah mengunjungi ibumu di penjara. Tidak mungkin ibumu tidak memberitahumu. Aku tidak akan memberitahumu. Cepat beritahu aku di mana Yudis itu. Kalau tidak, kau tidak akan pernah bertemu ibumu lagi seumur hidupmu. Jangan. Ibumu masih di penjara. Kenapa dia bisa menguasai teknologi inti keluarga ini? Dan kau, si kecil ini, seharusnya kau dulu mati saja di perut ibumu. Kemari. Aduh, ya Tuhan, tolong lindungi Man-Man kami, agar dia selamat. Kalau sampai terjadi apa-apa, aku tak mau hidup lagi. Tuan Chin hampir tiba. Perumahan kumuh nomor 37. CCTV menunjukkan 3 menit lalu, seseorang menyeret anak secara paksa masuk. Sepertinya itu Man-Man. Mana barang? Tolong, aku benar-benar tidak tahu. Tidak mau bicara ya? Baiklah, aku punya banyak cara. Jalan. Tolong. Minta tolong apa? Jalan. Tolong. Kau bilang apa? Dasar bajingan. Kalau sampai rambut anakku rontok satu saja, akan kubunuh mereka. Cucu kesayanganku, kakek datang. Siapa yang berani menyentuhmu? Akan kulawan sampai mati. Aduh kakek. Pak Tua, tolong tenang. Kamu baru saja selesai operasi. Tidak bisa terlalu lelah. Aku harus melihat sendiri bahwa Man-Man baik-baik saja. Siapapun yang berani menyakitinya, tulang-tulang tuaku ini akan melawannya sampai mati. Dengar anak kecil. Aku membiarkanmu hidup saat itu hanya untuk menemukan Yudis itu. Cepat katakan di mana Udis itu. Kalau tidak, aku akan menghajarmu lagi. Mimpi saja. Aku tidak mungkin memberitahumu. Jangan kurang ajar. Ibumu itu pencuri. Teknologi itu seharusnya milikku. Ibuku adalah pahlawan. Aku tidak akan memberitahumu kepada orang licik sepertimu. Baiklah, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Di mana Udis itu? Aku tidak mungkin memberitahumu. Kau tidak mau bicara ya? Bagus. Kalau kau tidak bicara, jangan salahkan aku jika aku kasar. Siapa yang berani menyentuh putraku? Cucuku. Dasar anak nakal, sialan. Jangan bergerak. Ayah, tolong aku. Cucuku yang manis diganggu seperti ini. Dasar anak kecil. Cepat lepaskan cucuku. Kuku. Tidak kusangka si kecil ini punya ayah juga. Dia menyembunyikan sesuatu yang tidak seharusnya. Jika tidak menyerahkannya, aku akan membunuhnya di sini hari ini. Man-Man. Papa, aku tahu Papa akan datang. Jika tidak menyerahkan barang itu, tidak ada yang boleh pergi. Bersikaplah jujur. Jika kau berani membunuhku, keluargaku tidak akan melepaskanmu. Lagi pula, isi Yudis itu cukup untuk membuat semua orang hancur. Jika kau berani membunuhku, keluargaku tidak akan melepaskanmu. Lagi pula, isi Yudis itu cukup untuk membuat semua orang hancur. Udis? Udis apa?
Papa tidak boleh memberikannya. Papa akan mendengarkan Man-Man. Tidak akan memberikan udis itu kepada siapapun. Man-Man, cepat bawa ke rumah sakit. Pergi. Cepat pergi. Aku tidak tertarik dengan udis yang kau sebutkan, tapi hari ini kau melukai putraku. Kita akan selesaikan urusan ini nanti. Udis itu, cepat atau lambat, akan kudapatkan. Dan kalian semua harus mati. Halo? Adik, Qin Min sudah menemukan Man-Man. Pelan-pelan, pelan-pelan. Cucuku sayang. Kulitnya halus dan lembut. gerakanmu lebih hati-hati. Jangan sampai menyakiti cucu kesayanganku. Ayah, ibu, sudah cukup. Man-Man, sakit tidak? Tidak sakit. Man-Man itu jagoan. Tidak sakit sama sekali. Waktu jualan bunga, tertabrak mobil saja tidak terasa sakit. Kapan tertabrak? Kamu pernah tertabrak mobil? Cepat periksa. Lihat ada masalah apa. Pak Tua, cepat hubungi pakar top Dacia untuk Man-Man. Lakukan pemeriksaan seluruh tubuh. Baik. Aku akan segera menghubungi cucu kesayanganku. Cucu kesayanganku. Jika terjadi sesuatu, orang-orang itu tidak akan kubiarkan satu pun lolos. Nenek, Man-Man sudah baik-baik saja. Jangan khawatir. Anak ini memang ada beberapa luka luar, tapi anak ini mengalami malnutrisi kronis dan beberapa masalah lambung kronis. Seharusnya ini disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur dalam jangka panjang, ditambah lagi mengkonsumsi makanan dingin dan segar. Itu penyebabnya. Ling Yue, Kau benar-benar kejam. cucuku sayang, selama bertahun-tahun ini, berapa banyak penderitaan yang kau alami? Cepat berikan resep. Apa yang perlu dia makan untuk memulihkan diri? Abalon atau lobster? Anda tidak perlu terlalu cemas. Selanjutnya, perhatikan penyesuaian gizi seimbang. Itu saja sudah cukup. Man-Man, ini semua salah Bibi. Bibi seharusnya menemukanmu lebih awal. Man-Man, dia menyuruhmu menjual bunga, membuatmu kelaparan. Kenapa kau tidak memberitahu Papa lebih awal? Papa, jangan marah. Mama tidak menyuruhku menjual bunga. Man-Man sendiri yang ingin pergi. Cukup. Anak yatim kecil, bunga-bungamu busuk. Aku bukan anak yatim. Ibuku akan segera keluar dan berkumpul denganku. Keluar. Keluar. Bukankah ibumu masuk penjara? Anak penjahat ya penjahat, tidak ada yang akan membeli bungamu. Ibuku bukan penjahat. Lalu kenapa hanya ada kamu? Ayahmu mana? Tidak menginginkanmu lagi. Kenapa lari? Tidak punya ayah, tidak diurus ibu. Pantas tidur di jalanan. Kamu tidak perlu membelanya. Tidak. Mama sangat baik padaku. Saat musim dingin, dia sering menghangatkan sepatu katunku di pelukannya. Sudah. Singkatnya, selama Papa ada, tidak ada yang boleh mengganggumu. Lin Yue, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Papa salah paham pada Mama. Apakah Papa masih akan menyelamatkan Mama? Man-Man, kamu janji pada Mama, jangan bilang pada Papa tentang apapun tentang Mama ya. Aku dengar kata Mama. Sudah. Jangan bicarakan itu lagi. Man-Man masih terluka. Minggir. Kalian menakuti anak ini. Man-Man sayang, kakek dan nenek. Tahu hari ini ulang tahunmu. Kami sengaja memilihkan hadiah untukmu. Cepat bawa ke sini. Man-Man, lihat ini. Ada lagi loh. Cepat. Man-Man sayang, lihat ini. Ini kakek sengaja pilihkan untukmu. Ini liontin emas murni buatan khusus dari Bank Swiss. Ada lagi loh. Lihat ini. Ini adalah kunci umur panjang yang dibuat langsung oleh pengrajin ahli dari Swiss. Dan juga satu set lengkap liontin giok keberuntungan. Semua ini aku sengaja meminta orang di Sotheby's pelelangan. Hasil lelang. Man-Man, puas? Terima kasih, kakek. Mencari uang itu tidak mudah.
Selama kakek menyayangi Manman, Manman sudah senang. Anak manis, keluarga kita tidak punya yang lain, hanya punya banyak uang. Untukmu, berapapun uang yang dihabiskan, kakek dan nenek tetap senang. Cucuku sayang, lihat ini. Ini yang nenek siapkan untukmu. Edisi terbatas global. Jam tangan anak Patek Philippe. Ayah, ibu, hadiah yang kalian siapkan ini tidak menarik. Man, lihat, ini yang Bibi siapkan untukmu. Ini adalah mobil remote control, terbuat dari serat karbon penuh, edisi terbatas 5 unit di dunia. Dan ini Bibi khusus siapkan untukmu, surat penerimaan sekolah elit King Bay. Nanti Man akan sekolah, oke? Oke, Manman selalu ingin sekolah. Tapi hadiah lain tidak usah. Asalkan Bibi senang, Manman tidak butuh hadiah. Asalkan Bibi senang, Manman tidak butuh hadiah. Jangan sungkan begitu dengan Bibi. Ayo. Bibi ajak kamu main di halaman. Biar aku yang gendong. Kepala pelayan? Ya? Ubah Bugatti Veyron di garasi itu menjadi kursi anak. Baik. Man, Papa ajak kamu pilih jet pribadi. Papa masih tidak percaya, Mama. Bagaimana ini? Orang ini mulutnya tidak sesuai hati. Padahal dia sangat peduli. Cepat atau lambat, dia akan rugi. Begitu banyak hadiah mewah. Kapan dia menyiapkannya? Tadi pagi dia bilang tidak perlu. Anak ini Akhirnya dia mengerti juga. Tuan Muda, ini semua Tuan Chin secara khusus mengirim jet pribadi pagi ini. Untuk membawanya dari seluruh dunia. Papa tidak tahu apa yang kamu suka. Jadi Papa membeli semua 100 barang mewah teratas yang paling disukai anak-anak dari daftar Forbes untukmu. Papa, ini pasti menghabiskan banyak uang. Untuk merayakan kembalinya Tuan Muda, Chin Group akan menyumbangkan 100 sekolah harapan. Pesta sebesar ini. Besok harga saham pasti naik. Saat aku menikah dulu, tidak semewah ini. Papa, selama Papa menyayangi Manman, itu sudah cukup bagi Manman. Manman suka semua yang Papa beli, tapi Manman tidak bisa memakai begitu banyak baju. Papa kembalikan saja ya. Keponakan bodoh, ayahmu itu, dia sangat kaya raya. Kalau bukan untukmu, untuk siapa lagi? Ayo, Bibi akan membantumu ganti baju. Memang tidak salah buatan tangan maestro Italia. Ketampanan keponakanku ini, pakai ini, kamu akan seperti pangeran kecil. Ayahmu itu hanya keras kepala. Baju-baju ini, dia yang menyuruh orang mengirimkannya semalaman untukmu. Di hatinya, semuanya tentang kamu. Manman tahu ayah sangat menyayangiku. Ayo, Bibi akan mengajakmu makan hidangan mewah yang dibuat oleh koki Michelin. Hari ini ulang tahun Manman. Manman buat permohonan dulu. Bibi akan memakaikannya untukmu. Sini, biar aku saja. Cepat buat permohonan. Cucuku tersayang, sudah bertambah 1 tahun lagi. Ayo, cucuku sayang, cepat coba teripang ini. Ini kakekmu menyuruh koki merebusnya 10 jam. Cepat makan. Cucuku tersayang, apa kamu tidak suka makan ini? Sini. Makan ini. Ini enak. Kakek, nenek, bolehkah aku mau bawa pulang makanan ini? Boleh saja. Mau kamu bawa pulang untuk apa? Aku ingin memberikannya pada Mama. Kerinduan di mata Manman. Bukankah itu juga yang dulu aku inginkan dari Lin Yue? Wajar jika anak merindukan ibunya. Nanti kalau kamu merindukannya, hubungi saja kepala pelayan. Hal-hal lain, aku tidak akan ikut campur. Ada urusan di kantor, aku pergi dulu. Papa tidak senang. Aku seharusnya tidak menyebut Mama. Man, kamu janji pada Mama. Jangan bilang pada Papa tentang apapun tentang Mama, oke? Anak bodoh. Papamu tadi hanya canggung bicara. Kamu tidak lihat bagaimana dia mengupas udang tadi.
Lebih serius daripada menandatangani kontrak miliaran di kantor. Aku ingin membawa ini untuk ditunjukkan pada Mama. Memberitahunya, aku punya banyak sekali baju dan kakek nenek juga menyayangiku. Tentu saja boleh. Kalau begitu, Man-Man makan dulu. Besok Bibi akan mengantarmu. Bagaimana? Ini juga salah kami. Seandainya dulu kami menemukan Qin Ming lebih awal, tidak akan jadi seperti sekarang ini. Betul. Tapi ini juga hal yang baik. Jika saat itu Qin Ming adalah pewaris kami, bagaimana kami bisa melihat wajah asli Lin Yue? Kenapa kau menyebut dia? Jika dia bersama Qin Ming, itu baru bencana bagi keluarga Qin kami. Bagaimana Man-Man bisa sampai ke tempat seperti ini? Dia pergi kemana? Oh, Tuan Qin yang biasanya keras kepala, sekarang tidak bisa diam. Sudah kubilang suruh dia datang sendiri, tapi dia malah mengikutiku diam-diam. Jangan banyak bicara. Bibi, bisakah Bibi bantu aku memberikan ini pada Mama? Sepertinya Man-Man sudah menemukan Papa. Tolong Bibi beritahu Mama, Papa sangat menyayangiku. Aku tidak akan menjenguknya hari ini. Man-Man, kenapa terus menunduk? Sini, biar Bibi lihat. Beritahu Bibi, apa ada yang mengganggumu? Kenapa kamu terluka? Beritahu Tante, apa ada yang mengganggumu? Kenapa kamu terluka? Tante, jangan beritahu Mama, aku terluka. Dia sudah sangat sedih di dalam. Aku tidak mau dia khawatir. Baiklah, Man-Man kita sudah jadi pria kecil. Tante, bilang ke Mama, aku akan minta Papa cepat-cepat menyelamatkannya. Papa sangat peduli dengan apa yang Mama katakan. Baiklah. Mamamu punya anak sepertimu. Itu keberuntungan mamamu. Bukankah ini penjara? Ya, kenapa Man-Man bisa sampai tempat seperti ini? Man-Man, kemari. Papa Man-Man, halo. Halo, Anda siapa? Apa? Tante ini baik sekali. Setiap kali kunjungan, dia diam-diam memberiku coklat. Dia juga membacakan cerita pengantar tidur untukku. Saya datang untuk menjenguk Bibi. Saya sudah menemukan ayah. Maksudmu, ibumu tidak peduli padamu dan sering menyuruhmu datang ke penjara, begitu? Lin Yue tidak pernah menelantarkan Man-Man. Dia sangat baik pada Man-Man. Dia ada di penjara. Tolong sampaikan pada Lin Yue. Jika dia tidak mau mengurus Man-Man, dia bisa datang menemuiku. Aku bisa menandatangani hak asuh dan perjanjian pengalihan dengannya. Agar tidak merepotkan orang lain. Tidak mungkin. Bibi, jangan dengarkan dia bicara omong kosong. Cepat kembali saja. Nanti akan sibuk. Ada beberapa hal yang harus saya katakan. Lin Yue tidak pernah menelantarkan Man-Man. Dia di penjara. Semua upah hasil kerjanya disimpan untuk membelikan barang-barang untuk Man-Man. Apa katamu? Penjara? Dia di penjara. Semua upah hasil kerjanya disimpan untuk membelikan barang-barang untuk Man-Man. Apa katamu? Penjara? Wanita ini memang pantas mendapatkannya. Ayah, apa Papa salah paham tentang Mama? Tidak. Dia sudah masuk penjara. Bagaimana bisa salah paham? Papa, Mama tidak bersalah. Jika Man-Man ingin sering bertemu Mama, Papa tidak akan marah, kan? Anak ingin bertemu ibunya, bagaimana mungkin Papa marah? Lalu kenapa Man-Man tidak boleh di depan Papa menyebut Mama? Aku ingin kita sekeluarga makan bersama, menonton TV. Seperti di foto itu. Pasti indah sekali. Man-Man memimpikannya. 6 tahun sudah. Senyum Lin Yue masih terukir di hatiku. Tapi Man-Man, ibumu itu dulu meninggalkanku tanpa menoleh sedikit pun. Terlebih lagi, dia sekarang sudah masuk penjara. Papa, bisakah Papa menyelamatkan Mama? Man-Man sangat merindukan Mama. Apa kamu makan dengan baik? Tidur nyenyak? Apa kamu menendang selimut saat tidur malam? Jangan khawatir Mama, aku selalu menurut. Aku coba. Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Kenapa? Jangan lupa apa yang dia lakukan saat itu.
Kenapa kamu di sini? Aku datang menjemputmu. Tidak perlu. Aku bisa jalan sendiri. Lin Yue. Ada apa dengan tanganmu? Bukan urusanmu. Lin Yue. Mama, aku sangat merindukanmu. Man, maafkan Mama. Mama membuatmu menderita. Ayo pergi. Lin Yue, tinggallah di tempat yang sudah kuatur. Tidak perlu. Aku punya tempat sendiri. Mama ikut papa saja. Kita sekeluarga, bersama-sama ya. Cinta ibu dan anak di penjara sungguh mengharukan. Sungguh mengharukan. Man, anak baik. Ingat, jaga dirimu baik-baik. Dan boneka beruang itu. Mama, aku pasti akan menunggumu keluar. Sungguh mengharukan. Tapi, Keluarga Chin Sama sekali tidak bisa mengizinkan siapapun dengan sedikit pun noda. Nona Lin, Anda sudah di penjara begitu lama. Pasti sulit beradaptasi dengan dunia luar. Perusahaan kami, Departemen Kebersihan masih kekurangan orang. Libur 4 hari sebulan. Bagaimana kalau Anda mempertimbangkannya? terima kasih Nyonya Chin. Saya sudah mendapatkan pekerjaan merapikan buku di perpustakaan. Nona Lin, boleh saya tanya, apakah Anda melihat gelang saya? Saya tidak tahu. Benarkah? Di sini hanya ada Anda orang luar. Siapa tahu Anda yang mengambilnya. Bibi berbohong. Mama tadi terus menemaniku menyusun balok. Apa kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Apakah ini yang Bibi maksud? Iya. Man, kau menemukannya di mana? Mama menemukannya di depan toilet. Beritahu kakek nenek, Man lupa. Barang Nona Chin, lebih baik Anda simpan sendiri. Ayo pergi, pulang bersama Mama. Nona Lin, karena ini salah paham, kalau begitu... Tetaplah di sini. Tidak perlu, saya punya tempat tinggal. Tunggu sebentar. Anda boleh pergi. Tapi Man adalah anak keluarga Chin, kami. Anda tidak berhak membawanya pergi. Bagaimana kalau kita biarkan Man memilih sendiri? Lihat dia mau ikut siapa. Man, kalau kamu ikut Bibi, kamu bisa sekolah di sekolah elit Qingbei. Pakaianmu, semuanya edisi terbatas mewah. Nanti kalau kamu sudah dewasa, Bibi akan memberimu sebuah mobil sport yang harganya tidak kurang dari 10 juta. Bagaimana? Nona Chin, jika Anda berpikir dengan mengatakan ini bisa membuatnya goyah, maka Anda salah menilainya. Pilihanku adalah... Man, bukankah kamu paling suka Transformer yang bisa menyala? Bibi besok akan menyewa seluruh Toys R Us agar kamu bisa pilih sesukamu. Dan juga, macaron strawberry kesukaanmu, Bibi akan minta koki Michelin membuatnya setiap hari. Aku mau bersama Mama. Apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Di sini ada dokter pribadi 24 jam, ada kamar anak yang bisa melihat bintang. Hal-hal yang orang lain seumur hidup tidak akan bisa sentuh, tapi kamu malah mau ikut dia kembali ke rumah bobrok yang bocor itu. Di rumah Mama ada beruang kecil yang bisa bercerita. Dan juga pohon belalang tua yang bisa dipanjat. Apa kamu sudah memikirkannya baik-baik? Man, jika kamu memilih Mama, mungkin kamu harus naik bus setiap hari. Dan juga harus merapikan tas sekolahmu sendiri. Dan harus belajar membuat obat untuk Mama. Aku mau membuat obat untuk Mama. Permen ini diselipkan Mama di telinga beruang kecil saat kunjungan terakhir. Aku menyimpannya 3 bulan dan belum kumakan. Chin Ming, kau biarkan saja ibu dan anak itu berdrama menyedihkan di depanmu. Man juga anakmu kan? Anak punya hak untuk memilih. Lin Yue, jangan lupa, bagaimana kau masuk penjara dulu? Kau tahu betul itu. Kau. Lin Yue, jalan ke rumah lama tidak mudah. Ambil kunci mobil ini. Tidak perlu. Perpustakaan dekat dengan rumah lama.
Lin Yue sudah keluar. Apa? Secepat ini? Begitu dia keluar, kita tidak akan bisa mendapatkan Yudis itu. Saat itu, Weidas Group tidak akan membiarkan kita. Kak, Aku akan cari cara. Bagaimanapun juga, kita harus mendapatkan datanya. Kalau tidak, jika mereka tahu kebenarannya, kita tamat. Kejadian 6 tahun lalu. Aku harus menyelidikinya sampai tuntas. Mereka semua tidak akan kubiarkan lolos satupun. Lin Yue, dasar pembohong. Keluar kau. Buka pintunya. Buka pintunya. Berlagak sok suci. Dulu mencuri hasil penelitian ayahku. Sekarang ingin kembali lagi. Nona Sa, bicara itu harus ada bukti. Omong kosong bukti. Keluarkan U-Disk itu. Kalau tidak, aku tetap bisa menjebloskanmu ke penjara. U-Disk ini milikku. Kenapa harus kuberikan padamu? Baiklah. Kalau begitu... Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Ada apa ini? Kakak, orang ini masuk rumahku mencuri barang. Dia... Cepat pergi. Percaya atau tidak, kami akan lapor polisi. Aku punya banyak cara. Tuan Chin, masalah tahun itu sudah diselidiki dengan jelas. Kecelakaan mobil Anda itu direncanakan oleh ayah dan anak keluarga Zhang. Dan juga, Nona Lin putus dengan Anda. Serta Nona Lin di penjara, tidak lepas dari campur tangan mereka. Maafkan aku. Semua ini karena aku. Kali ini hanya pelajaran kecil untukmu. Dia sekarang dalam koma yang dalam. Jika tidak segera diobati, dia akan menjadi vegetatif seumur hidup. Kecelakaan ini kau yang rencanakan, kan? Betul. Kenapa kau mengincarnya? Targetmu jelas-jelas aku. Aku tidak tega membunuhmu. Kau adalah ilmuwan terbaik di Dacia. Aku beri kau kesempatan terakhir. Jika kau patuh padaku, putus dengannya. Lalu kembali meneliti obat anti kanker untukku, aku bisa mencarikannya dokter terbaik untuk pengobatan. Jika tidak, dia seumur hidup tidak akan pernah bangun. Benar, Kak. Kau patuh saja pada kami. Nanti, kau pasti dapat keuntungan. Baik. Aku setuju. Maaf. Aku seharusnya tidak melibatkanmu. Aku sudah tahu. Ternyata memang mereka. Perpisahanku dengan Lin Yue dulu pasti tidak sesederhana itu. Bagaimana persiapan untuk acara kamar dagang? Semuanya sudah siap. Tapi aku tidak begitu mengerti mengapa Anda bersikeras membiarkan keluarga Zhang dan putrinya hadir di forum bisnis ini. Setelah Lin Yue bebas, pasti akan kembali menjadi sasaran keluarga Zhang. Aku akan umumkan di acara ini. Lin Yu adalah orang dari keluarga Qin. Siap. Aku segera menangani sisa urusan lainnya. Lin Yue, kali ini aku tak akan meninggalkanmu sendirian. Aku akan kumpulkan bukti. Siapapun yang menyakitimu selama ini, tak satu pun akan kuampuni. Qin Ming memintaku ke acara bisnis ini. Ada urusan apa sebenarnya? Wah, bukannya ini bekas narapidana? Kok masih punya muka datang ke tempat sekelas ini? Ingat dulu statusmu. Pakai baju semewah apapun, Kau tetap orang berstatus kriminal. bisa jadi. Kau cuma mau cari pria kaya. Lagi pula,
Di penjara jarang ada orang tajir kan? Aku mau kemana? Itu hakku. Justru kau, waktu datang ke rumahku dulu, ulahmu yang memalukan itu. Bukankah seharusnya kau menjelaskan? Menjelaskan? Kau tidak pantas. Hanya seorang mantan narapidana. Aku menindasmu. Memangnya kenapa? Nona Zhang, perhatikan ucapanmu. Kinming, sudahlah. Kita belum bisa melawannya sekarang. Ayo pergi. Kenapa kau membantuku? Sebenarnya, aku menemukan beberapa hal tentang kejadian dulu. Itu tidak lepas dari kakak beradik Zhang, demi Man-Man, dan demi kebenaran. Kali ini, kita bekerja sama. Baik. Semoga kita segera menemukan pelaku sebenarnya. Hadirin sekalian, hari ini izinkan saya secara resmi memperkenalkan kepada Anda Kepala Eksekutif Laboratorium Qin Group kami, sekaligus istri saya, Nona Lin Yue. Apa? Istri? Dia mata-mata bisnis yang tadi itu. Ku dengar dia pernah menjual hasil penelitiannya dengan harga murah ke Weidas Group. Qin Ming pada saat ini mengumumkan bahwa Lin Yue adalah istrinya. Tidakkah kau takut ini akan berdampak buruk pada Qin Group? Konyol. Qin-Ming, apa kau tidak tahu demi wanita ini berapa banyak kerugian yang akan ditanggung Qin Group? Aku tidak setuju. Kenapa? Jangan lupa apa yang dia lakukan saat itu. Kau panggil rapat Dewan Direksi untukku. Aku akan mencopot posisi Qin-Ming dalam rapat itu. Ingin melambung tinggi dengan mengandalkan keluarga Qin? Dia belum pantas. Tuan Qin, Anda menempatkan seorang penjahat di posisi penting. Tidakkah Anda takut ini akan memengaruhi masa depan Qin Group? Jika dia mengulangi kesalahan lama, Qin Group mungkin akan bangkrut. Nona Zhang, harap perhatikan ucapanmu. Aku hanya menyatakan fakta. Aku di penjara karena dijebak. Aku tidak mungkin membocorkan dokumen rahasia begitu saja. Siapa yang tidak bisa bicara manis? Kau bilang dijebak. Ya, dijebak. Mencuri dokumen rahasia laboratorium dan menjualnya kepada orang lain. Itu adalah hasil kerja keras aku dan kakakku. Orang sepertimu, mati pun tak rugi. Cukup. Aku akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Mama, aku pasti akan membantumu membersihkan namamu. Semua sudah jelas kan? Ini dia, talenta yang sangat direkomendasikan Tuan Qin. Seorang penjahat dan juga seorang pencuri. Inilah kebenarannya. Lihatlah diskusi itu. Itu Man-Man. Karena kau bilang rahasia laboratorium bocor karena aku, lalu kenapa kalian masih mencuri Yudes itu? Omong kosong. Video ini palsu. Kau menjebak. Lin Yue, dasar wanita jalang. Sudah 6 tahun di penjara. Masih saja tidak tenang. Video di layar ada di sini. Bagaimana aku menjebak? Dasar tidak tahu berterima kasih. Dulu, kalau bukan karena keluarga Zhang menampungmu, kau pasti sudah mati kelaparan. Sekarang malah menggigit balik. Menampungku? Kau hanya ingin mendekati hasil penelitian, kan? Setiap kali datang ke laboratorium untuk peduli padaku, kau hanya ingin mencari tahu kemajuan eksperimen. Omong kosong. Dengan kemampuanmu yang pas-pasan itu, masih berani bicara tentang penelitian. Sungguh tidak tahu malu. Padahal jelas mencuri. Masih berani menuduh balik. Keluarga Zhang harus bertanggung jawab. Lin Yue, kau pikir ini sudah selesai? Aku punya banyak cara membuatmu masuk penjara lagi. Kali ini, aku akan memastikanmu tidak bisa keluar selamanya. Satpam,
Tolong keluarkan mereka. Lepaskan. Kami akan pergi sendiri. Nanti kau lihat. Kenapa kau tidak menceritakan kebenarannya lebih dulu? Kalaupun ku beritahu, apa gunanya? Kau waktu itu hanya orang biasa. Siapa yang bisa tahu bahwa kau nanti akan menjadi penerus Kin Group? Andai dulu kau tidak berpisah dariku, posisi istri Presiden Kin Group pasti sudah menjadi milikmu. Kau juga tidak perlu mengalami tahanan selama bertahun-tahun ini. Tidak perlu dibicarakan lagi. Semua sudah berlalu. Untuk kejadian hari ini, terima kasih. Si manis, urusan sepele saja tidak bisa beres. Tuan Chin, Kinming dan Lin Yue sudah merencanakannya. Mereka memanfaatkan KTT bisnis untuk menjebak. Meminjam. Barang yang kuinginkan masih belum ditemukan. Kin Group masih terus mengejar. Aku beri kalian kesempatan terakhir. Jika udis itu tidak didapatkan, tanggung sendiri akibatnya. Semua? Bagaimana ini? Karena Lin Yue tidak memberi kita jalan keluar, dia juga tidak akan bisa lepas tangan. Tuan Chin sudah ditemukan. Berdasarkan penyelidikanku, ayah dan anak Zhang memang punya hubungan dengan Weidas Group. Dan beberapa transaksi tambahan di kartu Zhang Ziqiang semuanya berasal dari Weidas Group. Benar saja. Aku sudah tahu. Perpisahan Lin Yue dan aku dulu tidak sesederhana itu. Maafkan aku. Semua ini salahku. Kali ini hanya pelajaran kecil untukmu. Dia sekarang dalam koma yang dalam. Jika tidak segera diobati, dia akan menjadi vegetatif seumur hidup. Kecelakaan ini kau yang merencanakan, kan? Betul. Kenapa kau mengincarnya? Targetmu jelas aku. Aku tidak tega membunuhmu. Kau adalah ilmuwan terbaik di Dacia. Aku beri kau kesempatan terakhir. Jika kau patuh padaku, putus dengannya. Lalu kembali meneliti obat anti kanker untukku. Aku bisa mencarikannya dokter terbaik untuk pengobatan. Jika tidak, seumur hidupnya, dia tidak akan pernah bangun. Benar, Kak. Dengarkan saja kami. Nanti, kau pasti akan dapat keuntungan. Baik. Aku setuju. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak menyeretmu ke dalam masalah ini. Enam tahun lalu, mereka menjebak Lin Yue. Mengatakan dia membocorkan dokumen rahasia ke Weidas Group. Ternyata semua itu hanya sandiwara mereka sendiri. Kalau begitu, apa kita harus bertindak? Jangan terburu-buru. Sekarang belum cukup untuk menjebloskan ayah dan anak itu. Kali ini, aku akan mengumpulkan bukti agar ayah dan anak itu tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Shinming, karena Anda bersikeras mempekerjakan Lin Yue, harga saham perusahaan sudah anjlok 3 hari berturut-turut. Berbagai investor juga mundur satu persatu. Tuan Qin, Nona Qin, benar. Seseorang dengan catatan kriminal menjabat sebagai kepala penelitian memang akan membuat investor kurang percaya diri. Sekarang citra grup sangat rusak. Harus ada yang bertanggung jawab untuk ini. Bukan begitu, tuan-tuan? Penurunan harga saham itu hanya sementara. Kita tidak bisa hanya karena sedikit kemunduran lalu menolak seorang talenta, bukan? Talenta? Dia hanyalah seorang wanita yang pernah dipenjara. Anda dibutakan oleh perasaan, sama sekali tidak mampu lagi memimpin grup untuk maju. Saya mengusulkan cabut posisi Kinming sebagai CEO dan biarkan saya mengambil alih. Kemampuan Nona Jin sudah terbukti. Mungkin dia bisa memimpin grup keluar dari kesulitan. Saya rasa itu bisa dipertimbangkan. Bisa memimpin grup keluar dari kesulitan. Saya rasa itu bisa dipertimbangkan.
Usulan Nona Qin. Qin Ming memang agak keras kepala. Hadirin sekalian, sebelum pemungutan suara, saya ingin meminta Anda sekalian melihat ini terlebih dahulu. Ini adalah obat anti kanker yang dikembangkan oleh tim Lin Yu. Setelah uji klinis, sudah dapat dibuktikan bahwa setelah pasien mengonsumsinya, setidaknya dapat memperpanjang harapan hidup 10 tahun. Obat anti kanker ini adalah terobosan besar dalam sejarah medis. Jika obat ini dapat dipasarkan, itu akan menyelamatkan nyawa banyak orang. Benar, dan dari sudut pandang bisnis, keuntungan yang akan didapat tidak terhingga. Pasti akan mampu menjadikan Qin Group sebagai perusahaan kelas dunia. Memang benar, tim Lin Yu telah terlibat dalam penelitian medis selama 10 tahun. Saya percaya timnya pasti bisa menyelesaikan penelitian ini. Jadi di sini, saya memohon kepada Anda sekalian, berikan Lin Yue satu kesempatan. Dan juga berikan grup kita kesempatan untuk menciptakan keajaiban. Tidak mungkin. Sudah berapa lama dia kembali? Lin Yue memimpin timnya lebih dari 10 tahun lalu sudah mulai mengembangkan obat anti kanker. Jika bukan karena dijebak, obat ini pasti sudah diluncurkan. Singkatnya, 1 minggu lagi, Lin Yue akan mengadakan konferensi pers. Saat itu, dia akan memperkenalkan obat ini kepada dunia. Bagaimana menurut Anda, para direktur? Sekarang, masih adakah yang ingin memecat saya dari posisi CEO? Halo, kakak. Jangan khawatir. Aku sudah menemukan lokasi laboratorium mereka. Bagaimana menurut Anda, para direktur? Sekarang, masih adakah yang ingin memecat saya dari posisi CEO? Halo, kakak. Jangan khawatir. Aku sudah menemukan lokasi laboratorium mereka. Ini laboratorium mereka. Hati-hati. Cepat buka. Bagus sekali. Dengan ini, Qin Ming dan Lin Yue selesai sudah. Aku akan serahkan Yudis ini dulu ke Weidas Group. Kau siapkan tiket pesawat ke luar negeri. Setelah dapat uangnya, kita langsung pergi. Baik, ayo kita pergi. Tuan Qin, kenapa tidak biarkan aku menangkap mereka dengan barang bukti? Jangan terburu-buru. Pelan-pelan saja. Kau sudah tahu Zhang Linlin akan mencuri U-Disk ini. Kenapa tidak memberitahuku? Karena aku takut informasinya bocor. Operasi kali ini terutama untuk melenyapkan keluarga Zhang dan sisa-sisa kekuatan Weidas Group. Lagi pula, Lin Yue sudah menanamkan virus di U-Disk itu. Selama mereka berani membukanya, semua dokumen perusahaan mereka akan otomatis terunggah ke sistem perusahaan kita. Dan di dalamnya, pasti ada bukti yang menjebak Lin Yue. Sudahlah. Lain kali kau harus memberitahuku. Aku juga salah satu pemegang saham perusahaan. Tidak akan ada lain kali. Mulai hari ini, perusahaan kita sudah memasuki tahap pengembangan yang baru. Dan kau... Saya harap Anda bisa berdiri di sisi saya, berjuang bersama demi masa depan Qin Group. Bukan malah selalu melawan saya. Tuan Qin, ini Yudis yang selalu Anda inginkan. Zhang Ziqiang. 6 tahun lalu, saya mengikuti perintah kalian, memasukkan Lin Yue ke penjara. Tapi kalian malah memberiku produk setengah jadi, membuat saya rugi 300 juta. U-Disk kali ini bukan jebakan lagi kan? Di dalam U-Disk ini, ada dokumen penelitian medis Lin Yue selama bertahun-tahun. Nanti, jangankan 300 juta, 30 miliar pun bukan masalah. Mudah sekali bicara. Dulu Anda juga bilang begitu. Kali ini berbeda. Kali ini berbeda.
Saya melihat sendiri Lin Yue menggunakan UDIS ini untuk membuka basis data inti. Chin Group bahkan tidak peduli harga sahamnya anjlok demi teknologi ini. Menurut Anda, berharga atau tidak? Bagaimana jika itu palsu? Tuan Qin, kali ini pasti tidak ada masalah. Saya jamin dengan nyawa saya. Baik. Saya akan percaya Anda sekali lagi. Jangan membuat saya kecewa lagi. Kalau begitu, Tuan Qin, ini bayaran kita kali ini. Ini 10 juta. Saya yakin UDIS ini tidak ada masalah. Biarkan dia mentransfer sisa uangnya padamu. Ini 10 juta. Saya yakin UDIS ini tidak ada masalah. Biarkan dia mentransfer sisa uangnya padamu. Zhang Zijiang, Anda dicurigai melakukan pencurian komersial, pemalsuan bukti. Anda resmi ditangkap sekarang. Lin Yue, apa yang merasukimu? Saya sedang bernegosiasi dengan Weidas Group untuk kerjasama. apakah perlu mencuri rahasia dagang untuk kerjasama? Omong kosong. Jangan menuduh sembarangan. Kalau berani, tunjukkan buktinya. Bukti? Bisa. Tidak mungkin. Bagaimana kalian bisa punya ini? Apa kau benar-benar berpikir kau dan Zhang Linlin mencuri UDIS tanpa ada yang tahu? Apa kau benar-benar berpikir kau dan Zhang Linlin mencuri UDIS tanpa ada yang tahu? Aku beritahu kau. Meskipun kau punya alat pemblokir, itu tidak berguna untuk pengawasan kami. Karena perangkat kami menggunakan chip terbaru. Dan ini semuanya dikembangkan oleh tim Lin Yue. Habis sudah. Zhang Zijiang. Sebenarnya aku sudah bisa menangkapmu sejak dulu. Tapi itu belum cukup untuk membuatmu mendekam di penjara seumur hidup. Hari ini, kau tertangkap basah dengan barang bukti. Meskipun Zhang Linlin lari ke ujung dunia, dia tetap akan diadili. 6 tahun lalu, saat kau menjebakku, kau tidak menyangka akan jadi begini kan? Dulu kau mencuri produk setengah jadi. Sedangkan sekarang, semua UDIS ini palsu. Zhang Zijiang, kau menipuku brengsek. Tuan Qin, ampuni aku. Aku terpaksa melakukannya. Sebaiknya kau jujur dan jelaskan semuanya. Kalau tidak, kau akan mendekam di penjara seumur hidup. Bawa dia. Tuan Qin. Jujur saja, tentang bagaimana kau menjebak Lin Yue 6 tahun lalu. Ini hanya pelajaran kecil untukmu. Dia sekarang dalam koma yang dalam. Jika tidak segera diobati, dia akan menjadi vegetatif seumur hidup. Kecelakaan mobil ini kau yang rencanakan kan? Betul. Kenapa kau mengincarnya? Jelas-jelas akulah targetmu. Aku tak tega membunuhmu. Kau adalah ilmuwan terbaik di Dacia. Aku beri kau kesempatan terakhir. Jika kau patuh padaku, putus dengannya. Lalu kembali meneliti obat anti kanker untukku. Aku bisa mencarikannya dokter terbaik untuk pengobatan. Jika tidak, dia takkan pernah bangun seumur hidupnya. Dulu, obat anti kanker Lin Yue hampir berhasil diteliti. Itu akan memengaruhi kerjasama kami dengan Weidas Group. Jadi kami... Cepat katakan, jangan bertele-tele. Itu akan memengaruhi kerjasama kami dengan Weidas Group. Jadi kami... Cepat katakan, jangan bertele-tele. Aku menyuruh adikku mencuri data Lin Yue. Ini laboratorium mereka. Hati-hati. Cepat buka. Bagus sekali. Dengan ini, Qin Ming dan Lin Yue akan tamat. Aku akan kirim UDIS ini ke Weidas Group dulu. Kau siapkan tiket ke luar negeri. Setelah dapat uangnya, kita langsung pergi. Lalu, kami bersekongkol dengan orang Weidas, membuat bukti palsu, dan menjebloskan Lin Yue ke penjara.
Pihak sana berjanji padaku, setelah mendapatkan datanya, mereka akan memberiku bonus 100 juta. Ini tidak sepenuhnya salahku. Kalau Lin Yue jujur dan menyerahkan barang itu, aku tidak akan sampai begini. Katanya kau punya adik perempuan, namanya Zhang Linlin. Saat itu dia juga terlibat. Di mana dia sekarang? Aku tidak tahu. Jujur saja. Aku benar-benar tidak tahu. Zhang Zichang demi uang menghancurkan 6 tahun hidupku. Tidak apa-apa. Jalan ke depan akan kutemani. Nanti, sudah saatnya mereka membayar perbuatannya. Kau sudah bekerja keras selama ini. Aku akan menebusnya seumur hidupku. Asal kita bersama, itu sudah cukup. Sebenarnya, setiap hari aku menyesal. Mengapa saat itu aku tidak mau berpikir baik-baik sampai terjebak tipuan mereka? Semuanya sudah berlalu. Papa Mama malu-malu. Dasar anak nakal, mengintip Papa Mama pacaran ya? Tidak kok. Aku datang untuk melaporkan penemuan besar. Aku kasih tahu ya. Bibi diam-diam menyumbangkan banyak uang ke panti asuhan. Kakak Minju. Lin Yue, maafkan aku. Awalnya aku salah paham padamu. Aku kira kamu kembali mencari Kinming hanya untuk memanfaatkannya. Tidak apa-apa, Kak. Kita semua adalah keluarga. Betul. Kita semua keluarga. Bibi yang terbaik. Aku sangat suka Bibi. Malam ini mau makan apa? Aku akan minta Koki membuatnya. Aku mau makan steak. Sudah bertahun-tahun tidak makan. Kamu masih ingat? Papa Mama akhirnya berbaikan. Para rekan media yang terhormat, hari ini di sini, saya ingin mengumumkan kabar baik kepada semua. Obat anti kanker yang dikembangkan oleh laboratorium Kin Group kami telah mencapai terobosan besar. Dan semua pencapaian ini berkat kerja keras kepala peneliti utama, Dr. Lin Yue. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Kin Group atas kepercayaan mereka kepada saya. Keberhasilan pengembangan teknologi ini tidak lepas dari tim riset saya, dan juga tidak lepas dari suami saya yang selama 6 tahun ini tidak pernah menyerah. Mama, aku juga mau bicara. Mamaku adalah penemu terhebat di dunia. Setelah besar nanti, aku juga mau seperti Mama, meneliti banyak sekali hal. Setelah besar nanti, aku juga mau seperti Mama, meneliti banyak sekali hal. Dengar itu? Sepertinya putra kita akan mengambil alih pekerjaanmu nanti. Itu bagus sekali. Dengan begitu, aku bisa pensiun lebih awal dan fokus menjadi Nyonya Qin. Kau yang mengatakannya, aku akan mengingatnya. Tuan Qin, sepertinya hari ini bukan hanya peluncuran obat anti kanker, tapi juga sebuah pertemuan keluarga besar. Kau benar. Bagi saya, memang begitu. Terobosan teknologi tentu sangat penting. Tapi bagiku, menemukan keluarga lebih penting. Kau membuatku kehilangan keluargaku. Aku akan membalasnya dengan darah. Lin Yue. Bagus sekali. Data ini, kita sudah membuat terobosan besar. Bagus sekali. Tapi kita masih butuh lebih banyak eksperimen untuk memverifikasinya. Akhir-akhir ini aku sangat lelah. Aku harap bisa segera berhasil dan menyelamatkan lebih banyak orang. Tenang saja, selama ada aku, kita pasti akan berhasil. Tuan Qin, Dr. Lin. Gawat, tuan muda kecil menghilang. Apa katamu? Ada apa? Pengawal bilang, tuan muda kecil dalam perjalanan pulang sekolah tiba-tiba menghilang. Tidak bisa ditemukan dimanapun. Man-man, aku harus mencari Man-man. Jangan panik. Kau ambil semua rekaman CCTV di sekitar sekolah. Kerahkan semua orang. Kita harus menemukan Man-man. Baik. Si kecil manis. Semua ini karena orang tuamu yang membuatku kehilangan segalanya. Kakakku di penjara.
tidak akan pernah keluar seumur hidupnya. Kalian membuatku kehilangan keluargaku. Aku akan membuat kalian merasakan juga apa yang kurasakan. Kamu orang jahat. Papa dan mamaku pasti akan menangkapmu. Benarkah? Kalau begitu, aku ingin lihat apa yang bisa mereka lakukan padaku. Lin Yue, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, aku akan selalu bersamamu. Shang Linlin. Angkat dulu. Lihat apa yang dia katakan. Lin Yue, jika ingin bertemu putra kesayanganmu, datanglah ke rumah tua dengan 5 juta tunai. Dan atur agar aku segera pergi ke luar negeri. Jika berani melapor polisi, kau tidak akan pernah melihatnya seumur hidupmu. Zhang Linlin, aku peringatkan kamu. Jika Man-Man kehilangan sehelai rambut pun, aku jamin hidupmu akan lebih buruk dari kematian. Aduh, kau membuatku takut setengah mati. Percaya atau tidak, aku akan membunuhnya sekarang. Papa, Mama, tolong aku. Zhang Linlin, jangan gegabah. Aku akan segera mengirim uangnya. Jangan sentuh dia. Cepat ke sini. Bagaimana ini? Aku tidak ingin Man-Man celaka. Jangan khawatir. Aku akan segera menyelamatkannya. Aku berjanji. Aku pasti akan membawa Man-Man pulang dengan selamat. Tidak bisa. Aku ikut denganmu. Aku tak bisa membiarkan siapapun dari kalian terluka lagi. Baik, kita pergi bersama. Tapi kau harus janji padaku. Jaga dirimu baik-baik. Man-Man. Man-Man. Papa, Mama. Man-Man. Papa. Letakkan uangnya. Tenanglah. Jangan sakiti anakku. Uangnya sudah ada di sana. Cepat lepaskan Man-Man. Lepaskan dia. Kau kira aku bodoh? Lepaskan dia. Nanti kalian langsung menangkapku. Sekarang, siapkan helikopter untukku. Aku mau pergi ke luar negeri. Tenang sedikit. Aku akan segera atur orang untuk bersiap. Jangan sakiti anakku. Gantikan aku dengan Man-Man. Bisakah kau lepaskan dia? Baik. Anak kecil ini juga tidak berguna. Tidak sebesar nilaimu. Kemari. Lin Yue. Zhang Linlin, kau tidak bisa lari lagi. Kalau begitu, aku akan menyeret seseorang bersamaku. Hati-hati. Tin Ming. Tin Ming. Papa. Mama, Papa tidak akan kenapa-kenapa kan? Tidak. Papa adalah Superman. Dia tidak akan kenapa-kenapa. Ini semua salah kami berdua. Tidak menjaga Mingir dengan baik. Ya, ini semua salah kami. Aja, Ibu. Ini semua salahku. Dia terluka karena menyelamatkanku. Hei, dokter. Bagaimana keadaannya? Operasinya sangat berhasil. Untuk sementara tidak akan memengaruhi keselamatan jiwa. Tapi luka pasien terlalu parah. Sekarang dalam keadaan koma. Mengenai kapan dia bisa sadar, itu tergantung pada kekuatan tekadnya sendiri. Qin Ming, kamu sudah berjanji padaku untuk melihat obat anti kankerku berhasil dikembangkan. Untuk melihat Man-Man tumbuh besar. Sudah 1/2 tahun. Kapan kamu akan bangun? Aku dan Man-Man sangat merindukanmu. Betul. Katanya mau ajak aku ke Disneyland.
Cepat bangun. Papa lambat sekali. Katanya mau balapan denganku. Kamu duluan, nanti aku akan menyusulmu. Ayo. Pelan-pelan. Papa lambat sekali. Katanya mau balapan denganku. Kamu duluan, nanti aku akan menyusulmu. Ayo. Pelan-pelan. Lin Yue. Sebenarnya ada beberapa hal yang selalu ingin kukatakan padamu. Kita bersama telah melalui banyak hal. Aku benar-benar ingin melindungimu selalu, menjagamu, dan menghiburmu. Maukah kamu memberiku kesempatan ini? Terima. Asik, Papa dan Mama akhirnya bersama.